Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kajian analisis kebijakan pendidikan kita akan membahas beberapa tema. Di antaranya adalah tema yang masih aktual tentang pendidikan literasi dan hubungannya dengan media sosial. Ini nanti akan dibahas oleh kelompok 1 yang ada di samping kanan saya. Kemudian tema yang kedua adalah tentang tantangan aktual yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita di Indonesia ini, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan Menteri Pendidikannya Nadiem Makarim. Apa saja tantangannya itu nanti akan dibahas oleh kelompok 2 yang ada di depan saya. Kemudian masalah yang ketiga adalah belajar merdeka atau merdeka belajar. Ini pun penting kita pahami dan akan dibahas oleh kelompok 3. Selain itu masih ada satu kelompok lagi yang akan membahas kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu tentang anak SMP Negeri 1 yang ada di Turi, Sleman, yang menjadi korban dari kegiatan susur sungai, di mana ratusan siswa itu terlibat di dalamnya dan menelan beberapa korban. Bagaimana masalah itu terjadi semuanya dan apa solusi yang bisa kita tawarkan, nanti akan kita ikuti pembahasannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Saya Abdurrahman Asgaf, selamat mengikuti tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Citra Novita. Di sebelah saya ada Rifka Thaibah Humaida dan juga ada Nur Faizah. Kita dari kelompok 1, kita akan membahas mengenai literasi melalui media sosial. Literasi melalui media sosial sudah digalangkan sejak 2016 lalu. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang menyatakan bahwa dengan gerakan literasi akan membuat kita menjadi mempunyai budi pekerti yang baik. Kenapa perlunya budi pekerti yang baik? Karena dengan budi pekerti yang baik bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa berkata-kata, berbicara, public speaking di depan dengan lebih baik. Penggunaan gawai saat ini terjadi bukan hanya di kalangan menengah, di atas maupun bawah sekarang sudah merata. Penggunaan gawai harus dilakukan dengan media dan juga dilakukan dengan cara yang tepat. Belakangan ini, kasus mengenai seorang istri TNI yang melakukan sebuah konten yang kurang baik dan kurang bijak dengan ketentuan yang sedikit nyinyir tentang adanya Menko Polhukam, yaitu Jenderal Wiranto yang dibunuh. Dalam statusnya, istri TNI itu melakukan pembahasan yang kurang baik dan kurang bijak sehingga menimbulkan permasalahan di media sosial. Itulah pentingnya mengapa kita perlu bijak sekali menggunakan media sosial dengan literasi yang baik. Sebab literasi yang baik, gerakan literasi yang baik bisa membuat kita memiliki bahasa budi pekerti yang baik. Dan itu dilakukan melalui pendidikan keluarga. Di sini ada 2 solusi yang baik untuk menggunakan literasi media sosial yang baik. Menurut Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti yang baik. Dan di sini menurut penulis Ageng Sugeng Sugapyo, keluarga adalah tempat dan wadah paling utama untuk menumbuhkan karakter anak dalam menggunakan smartphone yang baik. Keluarga bisa membuat kesepakatan untuk membatasi penggunaan smartphone kepada anak. Yang tidak digunakan itu tidak boleh di luar belajar anak. Melalui
keluarga, dalam penggunaannya disarankan untuk tidak dipasang password supaya keluarga bisa terus memantau fitur atau aplikasi apa yang dilakukan anak melalui smartphone-nya. Baik, solusi yang kami tawarkan dari kelompok 1 mengenai literasi dapat dilakukan melalui yang pertama, keluarga. Mengapa kami memilih keluarga? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dalam membentuk karakter anak. Jadi di dalam keluarga inti biasanya kan ada ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu itu bisa ikut andil dalam mengawasi semua aktivitas anak, harus mengatur waktu antara belajar dan bermain anak, dan bisa mengetahui semua yang dilakukan anak ataupun aktivitas anak baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian lingkungan yang kedua, ada lingkungan sekolah. Jadi diharapkan pendidikan karakter memang perlu dilakukan di sekolah. Nah, pendidikan karakter itu perlu dilaksanakan ataupun diselipkan dalam setiap mata pelajaran apapun, dan pihak sekolah harus menyediakan wadah berupa kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya untuk mengembangkan kemampuan literasi tersebut bisa diadakan bermain drama. Mengapa kami menawarkan bermain drama? Karena kalau bermain drama itu kan kita semua bisa merasakan pribadi orang yang menjadi orang yang jahat ataupun orang yang baik. Jadi anak nanti bisa ikut berpikir, oh jadi kalau aku jadi orang baik seperti ini, kalau jadi orang jahat seperti ini gitu. Kemudian dari yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari pentingnya pendidikan anak, maka perlu diciptakan lingkungan yang baik untuk mengembangkan literasi sendiri. Itu boleh diadakan pojok baca ataupun perpustakaan desa dan sebagainya yang bisa membantu mengembangkan potensi anak agar anak terbiasa memahami informasi, tidak mudah untuk mempercayai berita yang tidak benar ataupun hoax. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.